Oleh karena itu ini sudah lewatin batas-batas suku, bahasa, agama. Pengalaman Tuhan yang cari datang ke sini. Nah, toleransi saya rasa baik ya, karena pastor ini juga bergaul dengan di sini, ya. Bergaul dengan, saya kadang-kadang tanya, ada nggak keberatan dari penduduk di sini pada mulanya, ya kan? Semua welcome. Karena apa? Karena harus memang kita rendah hati. Bangunan ini harus rendah hati. Graha Maria Anai Velangkani lahir dari sejarah panjang komunitas Katolik Tamil di kota Medan. Pada tahun 1915, komunitas ini membangun sebuah gereja Katolik di Jalan Hayam Wuruk, Medan. Pastor James Barata Putra datang ke Medan pada bulan Mei 1972 menjalani tugas sebagai asisten pastor paroki Hayam Wuruk untuk melayani masyarakat India. Ia memperhatikan komunitas Katolik Tamil terbelakang di bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan sosial jika dibandingkan dengan masyarakat India lainnya. Saya adalah seorang misionaris dari India, dari Tamil Nadu, India Selatan. Diantar Tuhan utusan ke Medan pada tahun 1972 bulan Mei. Saya tiba di sini, ini berarti genap 50 tahun saya di Sumatera Utara, ya. Saya datang ke sini atas permintaan uskupan di sini untuk membantu jemaat orang-orang India yang ada di Hayam Wuruk. Saya 12 tahun berkarya bersama mereka. Pada waktu itulah saya ada satu proyek untuk memindahkan beberapa keluarga dari sana dari satu kampung eksklusif untuk orang India, supaya mereka berbaur dengan orang lain. Untuk itu saya beli tanah ini, bukan untuk proyek itu sama sekali. Proyek itu digagalkan oleh Tuhan supaya dia bisa bangun 20 tahun kemudian di sini. Itulah satu yang misteri, saya tidak mengerti. Maka ini adalah karya Tuhan melulu. Dia bercita-cita mengenai ini. Maka sediakan tanah. Dan Tuhan sendiri tidak mau panitia. Kalau panitia ada, tidak akan terjadi cita-cita dia. Panitia akan menentukan apa-apa. Maka dia menyerahkan semuanya kepada saya. Dan dia memberikan segala yang saya perlu untuk melaksanakan cita-citanya. Dananya, bantuan orang yang seniornya, dan sebagainya. Maka saya ini bukan karya saya bukan orang yang senior, saya bukan orang arsitek. Tetapi Tuhan memakai semua amatir untuk membangun sesuatu tempat bagi dia suci di sini. Dan segalanya terjadi seperti diinginkan oleh Tuhan. Graha Maria Anai Velangkani dibangun oleh pekerja amatir dan mengandalkan dana pembangunannya dari donatur. Seorang insinyur lulusan S3 Jerman asal Medan menawarkan diri untuk merancang struktur dan mengawasi pembangunannya secara sukarela. Nama saya adalah Johannes Tarigan. Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai guru besar dan dosen di
Universitas Sumatera Utara, program studi teknik sipil. Ya dari hati aja, karena gini, pada saat kami pulang dari Jerman itu, ya kan, itu proyek juga sangat banyak tawarannya. Waktu itu saya mau ditawarin juga berapa tahun itu, misalnya konsultan desain sama ini selama 7 tahun di PDAM MUDP kan. Terus di samping itu juga banyak desain-desain bangunan. Jadi banyak rezeki lah waktu itu mengalir ya. Makanya kalau salah satu bangunan untuk keagamaan yang mana kita tahu donasinya dari nol gitu ya. Kadang-kadang ingin rencana tapi duitnya nol gitu kan. Ya kita percaya bahwa seluruh rezeki itu berkat dari Tuhan lah gitu kan. Jadi kita kenapa enggak gitu. Itu aja, sebagai manusia saya rasa sama aja ya. Tetapi Bapak itu terpanggil untuk membantu saya, maka dia menawarkan jasanya. Dan tidak minta 1 sen pun sebagai komisi atau kompensasi untuk jasanya. Dia merasa satu kebanggaan bahwa Tuhan sudah memakai talentanya untuk karya yang agung ini. Maka struktur dan konstruksi semuanya adalah beliau. Gagasan dari saya. Dan Bapak itu saya sangat kagum, orang yang begitu pakar mengikuti ide seorang amatir. Dia tidak pernah protes yang tidak bisa bukan. Mengikuti apa yang saya mau. Ceritanya dulu begini, pastor itu mempunyai tanah terbatas dulu sini kan, terus dia gambarkan menurut dia coret-coret aja. Saya perbaiki gambarnya itu dengan akademis lah. Begini ditawarin, oh ini udah mulai bagus. Begini, oh udah mulai bagus. Terus ke tampaknya juga belum bagus itu katanya. Akhirnya kami buat seluruhnya dengan beberapa kali, malah kita ke India ya supaya benar gitu kan. Karena di dalam konsep desain kan harus selaras antara tinggi dan denah bangunan gitu kan. Terus kita nggak tahu di pastor itu dia kan dari India, sehingga nanti percis ada kayak sejenis kuil di sana itu maunya ada seperti ini katanya. Jadi saya terjemahkanlah itu, akhirnya dapatlah gambaran seperti ini. Jadi setelah itu kita gambar, kita urus IMB-nya, kita laksanakan step by step. Terus dengan keuangan pun mula-mula itu dari nol, ya kan? Dari nol kita bikin, caranya ada panitia juga dibikin pastor. Kami dari luar dari panitia itu, panitia pun kadang-kadang seperti pastor bilang tadi kan, rame aja orangnya tapi nggak terwujud gitu. Tapi itulah namanya pembangunan ya. Dengan action, orang lain lihat, orang tergerak hatinya gitu. Maka siapa-siapa yang mau mengambil partisipasi, mengirim dana, silakan. Jadi saya kasih nomor rekening untuk ini. Mulai saat itu mengalir dana, maka saya tidak pernah ada budgetnya berapa perlu dananya. Begitu datang saya belanja, begitu datang selama 3 tahun tidak pernah berhenti mengalirnya dana. Kebanyakan saya tidak tahu siapa yang kirim. Pokoknya setiap minggu saya pergi bank, tarik untuk belanja, minggu depan berapa perlu sudah ada. Maka setelah selesai itu berkatan gereja resmikan, baru saya tahu berapa banyak Tuhan kirim, berapa saya belanja. 4 miliar rupiah. Begitu selesai diberkati,
1 bulan lagi Tuhan stop kirim uangnya, tidak ada lagi datang. Turut berpartisipasi dalam lahirnya gereja ini, Pastor James Barata Putra memecah batas dengan menjadikan Geraha Maria Anai Velangkani sebagai tempat mencari pengalaman spiritualitas untuk semua orang. Dibangun pada tahun 2005, gereja ini berdiri megah dengan keunikan arsitektur dari berbagai simbol religius yang mencitrakan toleransi dan keberagaman. Dari semula saya tidak mau satu gereja Katolik dengan ciri khas Katolik semua. Di sini tujuan utama adalah orang-orang yang mencari pengalaman Tuhan, pengalaman rohaninya, perlu satu tempat yang hening, satu tempat yang tidak ramai. Di sana orang bisa duduk berdoa dan sebagainya dan mengalami kuasa Tuhan. Oleh karena itu ini dibangun bukan sebagai gereja Katolik, walaupun gereja Katolik dalam berbentuk lain, supaya semua bisa kerasan di sini. Maka arsitekturnya berbeda dengan arsitektur gereja-gereja normal. Maka saya mau meninggalkan sesuatu setelah 50 tahun berkarya di sini. Tugas saya sebagai misioner saya harus tinggalkan. Bagaimana saya bangun ini supaya dia akan teruskan apa yang saya mau sampaikan kepada dunia. Maka saya masukkan seluruh keyakinan, seluruh ajaran gereja Katolik yang saya mau sampaikan, masukkan dalam bangunan. Oleh karena itu, ini gereja sangat simbolis, penuh makna. Setiap batu diletakkan dengan tujuan itu. Karena saya mau inkulturasi iman saya. Ini bukan asing, bukan Eropa. Gereja Katolik bukan impor dari. Ini saya punya budaya bisa masuk di dalamnya. Inkulturasi. Jadi saya buat pintu gerbang dalam lokal. Kenapa saya pakai rumah adat Batak dan Karo? Karena Keuskupan Agung Medan ini anggotanya kebanyakan orang Batak. Penduduk di daerah ini kebanyakan adalah orang Karo. Maka saya masuk melalui pintu lokal melihat satu budaya yang berbeda, Indo-Mughal. Dan di sini saya memilih arsitektur Islam atau Mughal. Karena kita tahu kan Islam itu lebih menekankan bagaimana manusia hidup sebaiknya di dunia ini supaya memperoleh surga nanti. Dengan peraturan-peraturan segalanya aturannya mengenai bagaimana manusia hidup di dunia ini dengan baik. Hindu, dunia itu maya, tidak ada artinya, fana ini. Yang real itu surga. Oleh karena itu bagian tempat ibadat itu pakai gereja dengan 7 tingkat menara. Mengapa 7? Karena 7 adalah nomor mistik sempurna. Berapa hari dalam 1 minggu? 7 hari. Berapa warna di langit pelangi? 7. Berapa ajaiban dunia? 7. Dengan 7 orang Hindu berpikir dunia ke-7 adalah surga. Islam pikir langit ke-7 adalah surga. Maka ini angka 7 sudah memberi kesan bahwa surga. Hanya kesempurnaan ada di surga, bukan di bumi. Itulah yang sampai. Maka kita bisa lihat surga dan bumi bertemu di satu tempat.
Sebenarnya kan di dalam bangunan itu ada namanya unsur gotisnya. Jadi saya juga mengajarkan itu, unsur gotis itu di dalam Muslim ada namanya dom. Biasanya dom itu ada namanya Arabian style atau Iraq style atau Romanische style, ya kan? Atau ini gotis namanya Hindu style. Nah, jadi wihara juga gitu. Jadi dia menuju ke, ya kita percaya ke Tuhan lah, ke langit, semua orang tunjuk ke langit. Kenapa ke langit? Ya karena mungkin tadi langit ketujuh, kita nggak ada batasnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat bumi ini sebenarnya dari filsafat, ya kan, nggak ketemu itu. Kalau Indonesia atasnya sana, ya kan. Kalau di Amerika Latin atasnya mungkin di bawah sana, nggak mungkin sama. Tapi namanya gotis, ya kan. Nah, inilah namanya bangunan gotis. Nah, gotis itu baik masjid, mau wihara, maupun gereja, maupun kelenteng, ya kira-kira ya konsepnya sama sebenarnya, ya. Jadi generalis lah kalau gitu. Nah, ini konsepnya, konsep struktur namanya dom. Dom itu bisa tipis aja dia, Pak. Ini kalau nggak salah ini 7 cm aja kita buat. Tulangannya pun kecil ya, walaupun ini bentangnya panjang karena ini agak pendek dia sedikit. Ini tulangannya bisa minim ya. Kalau dia datar dibandingkan dengan gini, maka dimensinya itu bisa lebih tipis. Nah, ini. Biasanya gedung-gedung gereja banyak seperti saya bilang gotis tadi, dia berbentuk dom gini. Seperti itu. Nama saya Erika Santariani Berubarus, asal dari Desa Talapeta. Ya, karena ada sedikit pikiran kan kurang tenang, ada beban di hati. Jadi kan kalau pergi beribadah ke sini kan setelah berdoa rasanya lebih tenang, lebih hati pun lebih nggak terlalu banyak pikir gitu. Jadi lebih ada nggak terbebani lah, ada sedikit kelegaan dari dalam hati gitu. Karena kan di sini pun lebih terasa lebih adem gitu kan, lebih dingin. Jadi bisa sekalian berpariwisata melihat gereja yang begitu indah kan gitu. Jadi kan pemandangan pun indah sekali gereja ini. Jadi selepas berdoa pun kan kita tenang gitu. Itulah saya memilih tempat sini gitu, gereja di tempat ini di Pelangkani. Tanggapan saya ya luar biasa ya, karena kita memiliki sikap toleransi gitu kan sesama. Karena di sini pun saya melihat tulisan-tulisan di setiap ini dia punya berbeda bahasa. Ada Nias, ada Karo, ada Simalungun. Itulah kita memiliki satu toleransi yang sama. Itulah saya suka pergi ke Pelangkani, saya memilih ke sini. Nah, sebenarnya begini, tipe bangunan seperti ini bukan hanya di sini sebenarnya, di seluruh dunia itu di Katolik ada namanya tempat kita berdoa kan. Nah, jadi kalau di negara-negara lain juga sama seperti itu, bisa menerima dari seluruh penjuru dunia. Dan memang di Sumatera Utara inilah yang ide, dan tidak semua juga pastor bisa membuat seperti ini gitu. Banyak kesaksian juga yang mungkin dipendamnya sendiri juga ya, seperti misalnya ada yang sakit sembuh, apapun agamanya ya, ada yang mau menikah dapat jodoh, yang mudah-mudahan kita jadikan ini referensi lah namanya, tidak menjadikan ini eksklusif gitu. Nah, mungkin itulah idenya. Dan karena dia menerima seluruh suku, ya mudah-mudahan ini menjadi referensi dunia supaya
kan nggak mungkin dunia ini kita bikin sama semua ya kan. Jadi dengan beda itu menjadi indah gitu, itu prinsipnya. Saya bilang ini daerah lebih orang Karo di sini, dan penduduk sekitar ini, dekat sini, hampir 98% beragama Islam. Bukan untuk orang Kristen yang dibangun, karena tujuannya kan untuk semua orang. Orang Kristen atau Katolik datang dari mana-mana ke sini. Barang 10 keluarga Katolik ada di sini. Yang lain itu beragama. Maka ini menjadi orang bangga milik tempat ini. Apalagi ini sudah dijadikan oleh pemerintah salah satu situs pariwisata rohani. Semua orang tidak ada kecuali karena kita harus merasa, itulah yang tujuannya. Kita harus semuanya harus harmonis menjadi satu umat di bawah satu Allah. Itu yang tujuannya. Maka mereka bisa tidak perlu izin sama saya. Mereka bisa pergi, duduk di sana, berdialog dengan Tuhan yang dia yakini. Kebanyakan Protestan datang untuk berdoa di sini. Harapan saya semoga gereja ini lebih berkembang lagi, bisa menyatukan berbagai suku bangsa, walaupun berbeda-beda. Harapan saya ya lebih bagus, jadi bisa lebih menyatu tanpa memandang gitu. Semoga ini tetap lebih berkembang, sedepannya lebih berkembang lagi gitu. Karena pastor ini kelihatannya dia ikhlas, jujur gitu ya kan, bahwa ini dibangun bukan untuk dia gitu. Terus dibuat menjadi ide ini sebagai tempat penziarahan gitu, tempat orang berdoa sebenarnya kan. Nah nyatanya saya buktikan itu sekarang terkabul gitu ya. Kalau kita ikhlas, kita punya hati dan punya chemistry sama dia, itu ya kelihatannya satu ide gitulah. Makanya jadi ini. Sekarang manusia hidup terburu-buru, tidak tenang. Maka saya akan datanglah sebentar di sini. Alamilah alam ini yang hening. Walaupun teknologi dan semuanya orang bisa bangga, kesombongan manusia itu kecemplung lupakan Tuhan, rohaninya lupa. Maka di sini akan diingatkan kepada kalian tidak bisa semuanya. Ada yang kuasa lebih besar. Maka kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kamu akan ditinggikan oleh Tuhan.